Baik, kita akan mempelajari materi pertama yaitu tentang konsep dasar sejarah. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada 4 hal, yaitu yang pertama pengertian sejarah, kemudian cara berpikir sejarah, kemudian perbedaan antara perubahan dan berlanjutan, dan kemudian manfaat dari kita mempelajari sejarah. Kita mulai dari pengertian sejarah itu sendiri. Pengertian sejarah kalau kita ambil dari bahasa Arab. Jadi dari bahasa Arab, sejarah itu artinya dari kata saja rotun yang berarti pohon. Nah, pohon itu sendiri itu berarti adalah dia selalu berkembang. Nah, apa hubungannya dengan sejarah? Jadi hubungannya dengan sejarah adalah bahwa dengan pohon itu selalu berkembang, bahwa sejarah itu tidak akan berhenti seperti halnya pohon yang akan selalu tumbuh dan berkembang. Sejarah juga seperti itu, dia akan terus tumbuh dan berkembang. Jadi tidak terhenti. Sejarah bisa jadi kita di masa yang akan datang itu kita akan menjadi sebuah sejarah. Nah, baik, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KKBI, sejarah itu adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Ini adalah pengertian dari sejarah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Baik, itu adalah pengertian sejarah. Sebenarnya banyak sekali pengertian sejarah dari berbagai tokoh. Nah, ini adalah secara umum. Nah, kemudian untuk cara berpikir sejarah itu sendiri ada 2 macam, yaitu diakronik dan sinkronik. Kita bahas dulu adalah ciri-ciri dari cara berpikir sejarah secara diakronik. Apa sih cara berpikir sejarah secara diakronik? Ciri-cirinya kalau diakronik, dia itu adalah adanya rentang waktu. Jadi ada rentang waktu, kemudian yang dibahas itu secara kronologis. Kemudian ruang lingkupnya lebih sempit. Kemudian selain ruang lingkup sempit, kronologis, dan juga adanya rentang waktu, dia lebih bersifat kausalitas atau saling ada hubungan sebab akibat. Jika kalian masih bingung untuk membedakannya, jadi diakronik itu seperti halnya kalau misalkan kalian ingin mempelajari sesuatu, itu lebih kepada kronologi, bagaimana kejadiannya dari awal hingga akhir, bagaimana urutan ceritanya. Nah, itu adalah cara berpikir diakronik. Sebagai contoh, misalkan saya kasih contoh di sini adalah peristiwa proklamasi dari tanggal misalkan 6 sampai 9, kemudian tanggal 14 Agustus, kemudian tanggal 16 Agustus sampai kemudian tanggal 17 Agustus. Nah, di sini ada kronologis di mana di situ yang dibahas hanya bagaimana Indonesia mendapatkan kemerdekaan, mulai dari adanya jatuhnya bom atom, kemudian di sini Jepang menyerah. Kemudian di sini ada peristiwa Rengas Dengklok. Dan di sini ada peristiwa proklamasi. Jadi intinya diakronik itu gimana kita berpikir supaya yang kita pikirkan itu adalah urutan kejadiannya. Jadi ada rentang waktunya, ada angka tahunnya. Jadi untuk membedakan itu, pokoknya kalau diakronik itu biasanya ada rentang waktu di mana dia adalah kronologis, berjalannya dia memanjang dalam waktu gitu. Jadi saya biasanya menghafalkannya adalah memanjang dalam waktu. Seperti ini ya. Jadi dia bersifat vertikal. Jadi ini vertikal. Berbeda dengan sinkronik. Sinkronik itu dia bersifat horizontal. Seperti itu. Nah, sedangkan sinkronik sendiri itu bagaimana? Kalau sinkronik itu kebalikan dari diakronik. Jadi dia lebih mendalami sesuatu, itu ruang lingkupnya itu luas dan mendalam. Rentang waktunya sempit,
itu terbatas atau sempit, terbatas. Kemudian dia biasanya membutuhkan ilmu bantu yang lain, ilmu sosial. Misalkan adalah contohnya ekonomi, ilmu bantu ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Sebagai contoh, di sini saya kasih contoh. Misalkan saya kasih contoh tentang masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang. Nah, di sini untuk masa pendudukan Jepang itu jika kita berbicara sinkronik, jadi yang kita bahas itu dia ruang lingkupnya sangat banyak, yaitu dimana masa pendudukan Jepang itu bisa kita membahas tentang bagaimana keadaan sosialnya, kemudian keadaan misalkan ekonominya, kemudian misalkan budayanya, ya, seperti itu. Jadi yang dia bahas lebih mendalam, lebih spesifik gitu ya, jadi dia lebih spesifik. Ini adalah sinkronik. Jadi ini sinkronik, kalau ini adalah diakronik di situ. Oke, ini adalah pembahasannya. Kemudian kita berlanjut ke perubahan dan keberlanjutan. Di sini untuk perubahan dan keberlanjutan pembedaannya adalah sebenarnya cukup mudah untuk membedakan perubahan dan keberlanjutan itu sendiri. Kalau perubahan itu dia seperti ini garisnya. Kalau kalian baca, perubahan itu seperti ini. Ini adalah perubahan. Sebagai contoh, misalkan saya kasih contoh di sini adalah misalkan ini masa praaksara, kemudian menuju ke masa Hindu-Buddha. Nah, masa praaksara menuju ke Hindu-Buddha, di sini ada perubahan yang terjadi di mana perbedaannya adalah perubahannya adalah di mana sebelumnya itu belum mengenal tulisan, setelah adanya Hindu-Buddha itu mengenal tulisan. Nah, ini kan ada yang berubah dari masyarakat itu sendiri. Mereka yang tadinya hidup berpindah-pindah kemudian sudah menetap, mengenal kepercayaan, itu adalah perubahan. Sedangkan kalau keberlanjutan itu kita seperti garis lurus seperti ini ya. Ini adalah berlanjutan. Nah, di sini keberlanjutan itu sebagai contoh, misalkan saya kasih contoh aja lebih mudah. Sebagai contoh misalkan adalah tradisi nyekar yang ada sejak zaman Hindu hingga saat ini. Tuh. Contoh yang lain misalkan adalah tradisi atau korupsi yang terjadi dari zaman kolonialisme hingga saat ini. Ini adalah sebuah keberlanjutan, sesuatu yang berlanjut sampai sekarang, itu namanya keberlanjutan. Oke, baik. Kemudian untuk kita bahas yang selanjutnya, yaitu untuk manfaat dari sejarah, itu ada 4 macam, yaitu yang pertama inspiratif, kemudian ada edukatif, kemudian ada kreatif, kemudian ada lagi instruktif. Apa sih perbedaannya? Di sini saya akan membedakan. Inspiratif itu dia terinspirasi. Misalkan
Baik, saya akan melanjutkan, tadi terpotong, mohon maaf. Jadi untuk yang inspiratif itu adalah jadi bagaimana kita mempelajari sejarah itu kemudian menjadi terinspirasi. Misalkan kita baru membaca cerita Kartini atau misalkan Bung Karno. Nah, kemudian setelah membacanya buku Bung Karno atau Kartini, kita ingin terinspirasi seperti mereka. Nah, itu adalah fungsi sejarah sebagai memberikan inspirasi. Sedangkan kalau edukatif itu memberikan hikmah atau pelajaran. Jadi dengan belajar sejarah itu kita jadi lebih bijak dalam bertindak. Misalkan kesalahan sejarah di masa lampau, kita bisa jadi belajar agar tidak seperti itu. Nah, kemudian untuk yang rekreatif itu yaitu misalkan memberikan rasa senang, kita menonton film-film sejarah itu kita menjadi senang, itu rekreatif. Kemudian manfaat sejarah sebagai instruktif itu berarti adalah di dalam sejarah itu ada cara-cara, ada strategi-strategi ataupun cara-cara, metode-metode yang dulu digunakan. Nah, itu bisa kita gunakan di masa sekarang. Misalkan strategi perang di zaman perang Diponegoro seperti itu. Itu adalah contoh dari manfaat sejarah secara instruktif. Baik, demikian pembahasan kita tentang konsep dasar sejarah. Bisa misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung kepada saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.